Halo pendengar dimanapun Anda berada, sebuah program mini drama sekitar perbincangan tentang berhubungan dengan pilihan sulit dalam kehidupan akan hadir bagi Anda. Satu bahasan yang menarik dan menantang untuk menjadi perenungan dari sebuah diskusi ringan kaum pria. Tidak usah menunggu terlalu lama, mari kita menyimak bersama bahasan yang menarik ini. Dik Joko, Ya mas. aku senang dengan niat Dik Joko tadi untuk mengambil waktu break atau istirahat. Ya, aku merasa butuh untuk penyegaran pikiran dengan break itu. Ya, walaupun cuma sebentar. Ya, kalau istirahatnya lama, itu namanya bukan break, Dik, tapi stop atau berhenti. Betul mas. Aku suka melihat tanaman hijau dan warna-warni bunga di Taman Mas Bambang ini. Ini cara break yang bagus sekali. Jadi lumayan segar di mata dan pikiran mas. Mesin kendaraan bermotor saja butuh istirahat, apalagi manusia. Ya, dalam semua pertandingan olahraga selalu ada break. Dalam bekerjaan juga mesti seperti itu. Betul sekali, Dik. Kalau memaksakan diri, akan kelelahan dan bisa sakit. Dan kalau sudah sakit, akhirnya malah tidak bisa main atau tidak bisa bekerja. Ya, kadang kita menghadapi dilema, pilihan yang tidak mudah. Misalnya mau istirahat sejenak atau terus bekerja dengan keras. Dilema atau pilihan-pilihan yang tidak mudah itu tidak hanya ada di dalam pekerjaan loh, Dek, tapi dalam sepenuh kehidupan. Iya, setuju mas. Dalam pekerjaan misalnya, Ya, baik berbisnis maupun bertani ataupun juga di kantor pemerintah, orang diperhadapkan pada pilihan-pilihan yang setiap pilihannya pasti mengandung konsekuensi bahkan risiko. iya. Sehingga kadang sulit untuk menentukan pilihannya. Begitu pula dalam kehidupan keluarga dan sosial. Iya. Kadang kita diperhadapkan pada pilihan antara keluarga dan sahabat, antara anak pertama dan anak kedua. Antara anak dan menantu, Oh ya. antara saudara dan besan, juga pilihan antara agama dan negara. Kadang juga antara suka dan duka. Maksudku antara pergi memenuhi undangan pesta dan perkawinan atau ke rumah teman yang sedang berduka karena ada yang meninggal. Iya, Dek. Untuk yang begitu itu, ada ayat kitab suci yang mengatakan, lebih baik pergi ke rumah duka daripada ke rumah pesta. Oh, begitu ya mas? Iya, karena orang yang berduka itu Ya, mempunyai beban penderitaan yang membutuhkan dukungan kehadiran orang lain. berarti dalam menghadapi dilema, kita harus membuat skala prioritas. Kemudian menentukan mana yang lebih utama dan lebih penting. Betul, Dek. Kita harus memikirkan urgensinya. Artinya, mana yang lebih mendesak, yang tidak baik jika ditunda. Ya mas. Kita juga harus memikirkan dampak jangka panjangnya, bukan sekedar dampak dan kepentingan saat ini. Kita harus memikirkan kebaikan di masa mendatang. Selain itu, mestinya juga harus berusaha menemukan sisi positif dan negatifnya dari masing-masing pilihan kita itu. Bagus sekali, Dek. Memikirkan semuanya itu mestinya tidak selalu mudah. Karena itu, sebaiknya kita memikirkan semuanya di dalam terang hikmat dan kehendak Tuhan. Ya, Tuhan pasti menolong ya mas. Iya, betul. Tapi bukan berarti Tuhan akan serta-merta menghilangkan konsekuensi atau bahkan risiko dari pilihan-pilihan itu loh. Ya nggak apa-apa. Yang penting Tuhan memberikan kekuatan dan kesanggupan kepada kita untuk siap menanggung konsekuensi dari pilihan yang kita ambil. Betul sekali, Dek. Sebab
kadang pilihan-pilihan itu sama-sama sulitnya. Untuk menanggung konsekuensi atau risiko itu, kita harus siap mengalami kerugian, mengalami kehilangan. Aku ingat bahwa kita harus belajar untuk kehilangan, bukan untuk selalu mendapat. Sebab kehilangan pasti dialami oleh setiap orang. Kehilangan kecil ataupun besar. Kehilangan itu macam-macam wujudnya, dari hal atau harta yang sepele sampai yang sangat atau paling berharga, yaitu nyawa. Wih, ini berat ini Mas. Tidak mustahil loh, itu terjadi dengan pilihan kita. Tetapi tidak usah takut. Siapa kehilangan dengan ikhlas akan mendapat sesuatu yang dibutuhkan. Walaupun kehilangan tidak pernah dikehendaki atau disengaja oleh kita. Namun itu sudah pasti terjadi itu. Mantap sekali di Joko. Itu refleksiku Mas. Wawasan yang kuperoleh dari Mas Bambang pasca meninggalnya ibuku waktu itu. Oh iya, kalau kita harus siap kehilangan, itu berarti kita juga harus siap berkorban. Kehilangan dan berkorban, apa bedanya? Kehilangan itu tidak pernah diinginkan atau dikehendaki, tidak disengaja. Tapi kalau berkorban, itu disengaja, disiapi. Oke. Berkorban itu berarti memberikan dengan sengaja demi kebaikan yang diberi. Oke, makin jelas sekarang. Dan yang diberikan dengan sengaja itu bermacam-macam wujudnya. Bahkan bisa nyawa demi keselamatan orang yang dicintai dari bahaya kematian. Itu pasti didasari cinta kasih yang sangat besar. Selain itu, Dek, untuk menentukan pilihan, kita harus berani menanggung risiko. Tadi disebut konsekuensi, sekarang disebut ada risiko. Ini berbeda tapi mirip, seperti kehilangan dan berkorban itu tadi. Betul, mirip ya. Ya. Kalau konsekuensi itu pasti ada pada setiap pilihan. Oke. Sedangkan risiko itu bisa terjadi, bisa juga tidak terjadi dalam pilihan yang kita ambil. Konsekuensi harus kita tanggung. Resiko kita harapkan tidak terjadi, atau kecillah kalau ada. Begitulah harapan setiap orang itu. Namun demikian Mas, setiap orang harus siap menanggung segala resiko. Ya, terutama resiko yang besar. Untuk itu, setiap orang harus memahami bahwa hidup ini tidak selalu mudah. Dunia tempat kita hidup ini sudah rusak oleh karena dosa. Dosa menyengsarakan kehidupan, bahkan membinasakan kehidupan. Oleh karena itu, dunia ini tidak pernah sepi dari masalah yang membuat hidup pada suatu saat hampir pasti menghadapi situasi atau kondisi yang sulit atau bahkan berbahaya. Betul sekali, Dek. Walaupun banyak masalah di dunia ini yang sudah dapat diatasi, tetapi setelah itu ternyata kemudian muncul masalah atau tantangan yang baru. Kupikir-pikir hidup di dunia ini selalu menghadapi banyak resiko. Dan semakin banyak tugas dan tanggung jawab, pekerjaan dan kewajiban yang kita sanggupi, maka semakin banyak risiko yang kita hadapi. Ya, karena semakin banyak pilihan yang diperhadapkan kepada kita ya Mas. Iya. Untuk dapat menentukan pilihan yang lebih baik, maka kita harus memikirkan fatalitas risiko. Fatalitas risiko? Sebentar, bagaimana maksudnya ini? Risiko itu pasti mempunyai dampak yang tidak baik. Kita pikirkan sehebat apa dampaknya, fatal atau tidak. Kira-kira menyebabkan kematian apa tidak? Oh, jadi asal kira-kira kita tidak fatal risikonya, ya nggak apa-apa ya? Asal tidak menyebabkan kematian atau kehancuran begitu? Risiko
bisa menjadi kecil atau dampaknya tidak terjadi jika diantisipasi dengan baik. Bagaimana caranya mengantisipasi dengan baik, Mas? Ya, dipikirkan dengan jeli kemungkinan buruk yang bisa terjadi. Kemudian, pikirkan kebijakan yang harus diambil, serta selalu waspada. Selalu waspada artinya selalu siap jika tiba-tiba dampak buruk resiko itu benar-benar terjadi. Betul sekali. Dengan begitu, Dek, kita bisa langsung mengambil tindakan bijaksana untuk mengatasi dampak buruk itu. Wow, super sekali. Ketika kita berhasil menghadapi risiko dan mengatasi dampak negatifnya, maka kita akan mengalami kelegaan dan bahkan kepuasan yang besar. Kepuasan yang lebih besar daripada kita tidak mengambil pilihan ya, Mas? Iya, Dek. Jadi, ambil saja pilihannya dengan bijak dan tepat. Bersiaplah menghadapi risikonya dan mengatasi dampaknya. Oke, siap-siap. Untuk dapat mengambil pilihan dengan bijak dan tepat, jangan lupa memohon hikmat, petunjuk, dan keberanian atau kekuatan kepada Tuhan. Berarti kita harus berdoa dengan kesungguhan ya? Kalau perlu, dengan doa dan puasa. Dan jangan lupa untuk rajin beribadah kepada Tuhan. Oh, dengan puasa juga? Ya, kalau perlu. Artinya, jika pilihan itu begitu sulit dan berisiko tinggi, Oke, Mas. Tentang doa, puasa, dan ibadah itu kayaknya perlu kita bahas tersendiri deh nanti. oke. Ya, sekarang aku pulang dulu deh, Mas. Topik-topik itu bisa kita bahas nanti di lain hari. Rupanya Dik Joko sedang mengambil pilihan yang bijak dan tepat saat ini. Loh, apa itu, Mas? Antara pekerjaan, diskusi dengan sahabat, atau keluarga. Untuk saat ini, Dik Joko memilih keluarga. Oh, ngerti aku sekarang. Aku pulang ya, Mas. Oke, sampai ketemu lagi. Sahabat pria pemberani, demikian tadi obrolan tentang berhubungan dengan pilihan sulit dalam kehidupan. Semoga obrolan yang singkat tadi bermanfaat dan menjadi wawasan untuk diperhatikan supaya menjadi suami yang setia. Pria pemberani, terus maju dan berjuang. Terima kasih atas partisipasi Anda. Sampai jumpa kembali dalam topik yang berbeda dan menarik di dalam program yang akan datang. Jika Anda memiliki pertanyaan atau ingin memberi respon terhadap topik yang berhubungan dengan program ini, silakan menyampaikan melalui WhatsApp ke nomor 081 333 777 386. Sampai jumpa. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.